Sebelum sampai ke judging itu waktunya nggak ada berapa lama, nggak boleh lebih lewat dari berapa lama. Oke. Kita kembali di bincang bersama dengan panitia lah, salah satu panitia dari COE 2021 di sini dengan Indra. Mungkin bisa perkenalkan dulu sebagai apa di COE ini. Baik. Oke, terima kasih telah mengundang saya untuk berbicara di sini. Nama saya Indra. Saya perwakilan dari panitia COE dalam bagian lead dari technical. Ya. Nah, technical itu cakupannya sampai mana sih sebenarnya? Oke, baik. Kalau kita membicarakan tentang technical di sini, tugas dan bagian dari saya adalah untuk mengawasi bagian dari roasting dan bagian dari proses jalannya cupping itu sendiri gitu. Oke. Di satu sisi saya juga sebagai perantara dari head judge dan ke teman-teman panitia, head judge dan teman-teman juri. Oke. Jadi koordinasi sama termasuk kalau yang saya tangkap berarti QC lah sebenarnya. Betul. QC dalam hal preparation untuk sampai ke kompetisinya. Oke. Itu bagian yang paling penting sih kalau saya lihat sebenarnya. Dalam hal cup yang itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Artinya bayangkan kalau yang disedukan ke juri itu bukan yang the best, ya kopi itu akan langsung out sebenarnya. Jadi itu bagian paling penting. Oke. Saya sih penasaran, pengen tahu banget sebenarnya kalau kita lihat dari prosesnya seperti apa sih sebenarnya. Jadi ketika kita kan tahu ada gudang ya, di dalam sini ada sistem gudangnya. Nah, setiap bahkan panitia juga nggak tahu sebenarnya kopi itu kopi apa, yang di roasting itu kopi apa. Cuman taunya kelompoknya, betul ya, natural atau prosesnya ya. Jadi stepnya seperti apa? Dari green bean dikeluarkan dari gudang, terus apa lagi? Oke, jadi pertama-tama ketika lomba ini dimulai, banyak petani yang harus mengirimkan sampel kepada kita di gudang transit biasanya bilangnya. Di gudang transit ini sama-sama di Bandung, itu dikirimkan 2 kilo sampel kopi yang akan diajukan ke kompetisi. Jadi katakanlah mereka memiliki lot kompetisinya 250 kilo, angka minimumnya gitu ya. Mereka ambil 2 kilo dari sana, jadi sisa 248. 2 kilo ini mereka kirimkan ke gudang transit untuk kita lakukan pengecekan fisik gitu. Nah, pengecekan fisiknya ini kita memisahkan sesuai standar dari ekspor. Jadi kita melihat, kita pisahin yang defek-defeknya gitu. Kita bantu untuk membersihkan si kopinya ini agar siap untuk maju ke kompetisi. Oke. Jadi yang kali ini yang lolos untuk seleksi ada 146 kopi, betul ya? 146. Ya, betul kan, 146. Jadi saya sebenarnya shock dengan apa yang udah dilakukan di sini. Shock itu dalam artian gini. Saya ketika saya sebagai juri di sini, ternyata di belakang kopi yang kita judge itu ada banyak hal yang menjadi sangat penting di sana dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini perlu saya jelaskan di sini bahwa stepnya adalah kopi yang di roasting itu sebelum sampai ke judging itu waktunya nggak ada berapa lama, nggak boleh lebih lewat dari berapa lama. Oke. Dari head judge sudah biasanya kita ngobrol nanti sama teman-teman panitia, sama teman-teman yang bagian roasting, sama head judge-nya gitu. Target kita roasting untuk besok, biasanya untuk besok berapa banyak? Nanti head judge akan menentukan target kita roasting sekian. Umumnya kita
lakukan dalam sekitar 40 kopi. 40 kopi dalam sehari dibagi ke 4 sesi. 4 sesi. Oke. Jadi teman-teman roasting harus mulai atur-atur waktu. Kopi mana dulu nih yang mau kita roasting duluan. Dan biasanya seperti kemarin kita mulai roasting dari yang wash dulu. Oke. Baru ke yang wet hull, baru ke hand, dan terakhir adalah natural. Ya, menarik. Ini ntar saya juga harus culik satu orang roaster ke sini. Betul. Tanya gimana cara roastingnya tuh. Betul. Itu menarik tuh. Boleh. Oke. Itu sangat Terus, menarik. saya juga sempat lihat heat jazz juga kadang sampai kalian semua itu sama ya roaster juga sampai jam 1 jam 2 baru selesai. Itu apain aja di sana? Oke, jadi tim roaster ini melakukan roasting yang menurut tim roasting ini titik puncak terbaiknya si kopi ini. Mereka mencari potensial di kopi ini. Mereka berusaha menggali gimana caranya biar kopi ini mengeluarkan potensial maksimalnya terbaiknya, gitu. Okay. Betul gitu. Nah, tugas saya dan teman-teman yang panitia lainnya untuk cicip. Jadi kita cicipin dulu sehari sebelum kompetisinya ini. Kalau harus di re-roasting, kita tahu kenapa. Gitu. Kita tahu bahwa mungkin ini terlalu gelap, mungkin ini terlalu muda, mungkin ini kopinya kalau di acidity-nya dinaikin lagi lebih menarik nih gitu. Jadi berarti bisa dibilang satu hari sebelum judge kopi itu di cupping, sebenarnya sudah di cupping duluan oleh tim dari panitia sama dengan terutama tim roasting dan saya. Heat judge juga harus di sana, betul ya. Jadi dia yang bilang kalau ini oke, kalau ini harus di roasting ulang atau gimana. Jadi istilahnya untuk mempersiapkan ini aja perlu perjuangan yang sangat luar biasa di sana saya lihat. Makanya saya salut sebenarnya apa yang dilakukan tim di belakang itu orang nggak pernah lihat. Tapi bayangkan total 146 kopi kita bagi ke 4 hari. Dan setiap hari itu ada 40 kurang lebih 40 kopi yang di roasting dengan 2 mesin aja. Dan itu berapa roaster yang roasting? Kita ada 3 orang roaster. 3 orang. Jadi gonta-ganti lah ya. Merosting dan tidak boleh lebih dari 24 jam ya, betul ya? Betul. Nah, jadi dalam waktu 24 jam harus selesai. Jadi besok kalau misalnya 40 kopi terus ternyata pada saat malam di cupping Heat Jazz bilang ini ada, kalau nggak salah kemarin ada yang 15 kopi yang di roasting. Kemarin kok cuma 8. Sehari sebelumnya 10 apa 15? Lebih sih. Lebih ya, 10. Lebih dari 10. Itu tandanya apakah itu salah roaster? Mungkin bukan, karena setahu saya itu di batch yang 2 hari lalu itu gabung antara ada natural, betul, ada wet hull sama honey. Ada honey. Ya. Jadi dengan proses yang berbeda itu biasanya bagi roaster itu akan challenging banget sebenarnya. Betul kan ya? Jadi standarnya bukan hanya dari warna. Warna itu salah satu acuan aja ya. Betul. Jadi warna juga ada range-nya, tapi tetap akan kembali ke cup. Makanya namanya cup of excellence. Jadi ada apa sih yang bisa ditampilkan dalam sebuah cup itu? Betul, gitu ya. Oke. Berarti roasting, habis itu di re-roast. Kalau memang heat judge itu merasa kopinya belum over ataupun under misalnya. Betul. Berarti Heat Jazz itu memegang peranan yang paling penting lah di sini untuk menentukan ini layak untuk di judge atau tidak layak. Ya, gitu ya. Oke. Terus setelah itu proses penggilingan. Saya lihat juga penggilingan harus siapkan 9 set dalam waktu yang sama. Habis itu dengan kopi yang sama itu satu-satu ditimbang ya. Betul. Untuk memastikan dalam setiap gelasnya itu timbangannya sama semua. Oke. Itu sangat wajib karena pasti ada beberapa partikel kopi yang selalu nyangkut di grinder dan kita nggak pernah tahu maksudnya berapa banyak sih sebenarnya di sana. Betul. Jadi yang dilakukan timbangan itu seperti apa? Green bean
roasted beannya ditimbang, digiling, selesai hasil gilingan itu yang ground juga ditimbang. Kita pindahkan ke gelas yang baru, kita timbang lagi. Timbang lagi. Kalau misalnya lebih 0, sekian gram, kita keluarkan sampai pas banget. Oke. Itu biasanya berapa gram? 12 gram? Karena ukuran gelas standar yang kita pakai, di sini kita pakai 11,3. 11,3. Jadi harus fit di 11,3 setiap cup. Ya. Oke, luar biasa. Jadi kalau giling berarti ya tinggal dikalikan 9 table kali masing-masing kopi itu 2. 9 table, masing-masing 2 gelas dan dikali 10 jumlah juri. Dari 10 itu wah luar biasa. Makanya saya lihat kemarin juga preparationnya itu sangat panjang ya. Oke, terus habis itu ada tim satu lagi yang preparation di bawah ya, di ruang roasting, ruang cupping. Yang mana yang menyiapkan air panas, menyiapkan area mejanya tetap bersih untuk para juri, memastikan semua kebutuhan juri terpenuhi. Jadi saya lihat juga untuk air panas juga ada aturannya ya. Ada. Jadi gimana aturannya? Apa harus mendidih atau gimana? Oh enggak sih, aturannya sama dengan standar cupping uji cita rasa biasanya aja. Tapi kita memastikan di sini airnya kita pakai kettle yang lumayan besar ini. Ya. Kita bisa panasin dan bisa menjaga suhunya di sana. Jadi lebih sana, dan kalau mungkin dari Ko Williams disadar ya dari kemarin, juri mau mulai duluan dipersilahkan di sini. Jadi kita nggak mulai aba-aba 1, 2, 3 tuang bareng gitu enggak. Di sini kita membebaskan untuk siapapun yang mau duluan kan boleh ya. Fase masing-masing. Oke. Terus dari sisi air juga standarnya gimana? Air standarnya sama dengan uji cita rasa juga. Sama. Berarti umum ya, umum mineral. Seperti TDS-nya nggak boleh lebih dari 150 ya. Betul. Oke. Nah itu juga saya lihat ketika terus untuk gilingan kasar halusnya juga sama ya. Kita kalibrasi dari sama. Oke. Dan itu juga ditentukan sama head judge-nya. Awalnya iya, dan kita janjian jadi melakukan kalibrasi, terus kita tunjukin udah cocok belum segini gitu. Dia kita lanjut gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan di sini itu semuanya adalah approval dari head judge. Dan harus memastikan setiap gelas, setiap set sama setiap meja itu harus sama. Ya, dalam kondisi yang sama sebisa mungkin lah. Ya, kalau kondisi yang lain kan udah itu. Oke, luar biasa. Jadi memang sangat penting untuk kita infokan kenapa kompetisi ini akan menjadi sangat penting sebenarnya, karena transparansi yang ada di sini, apa yang dilakukan itu semuanya ada catatannya, ada pertanggungjawabannya, dan juga ada auditor ya. Ada auditor. Jadi auditor itu yang akan menentukan apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan standarnya dari yang punya itu ya. Untuk menjaga identitas, jadi biar tidak ada juri punya pandangan masing-masing kan. Betul. Gitu ya. Jadi di sini semua data kita tutup, kita ganti dengan kode di mana auditor yang melakukan hal itu. Bahkan kita tim panitia kita nggak ada yang tahu sama sekali. Oke. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Selama prepare di belakang itu ada apa yang paling susah, apa yang paling sering terlewatkan ataupun sering terjadi, waduh ini salah giling kopinya ganti atau gimana? Sebenarnya tidak ada sih, hanya karena Cup of Excellence ini kita sebagai panitia merasakan belajar tentang sebuah sistem, yang dimana sebenarnya sebuah sistem ini adalah sebenarnya perusahaan kopi pun harusnya memiliki sistem prosedur seperti ini gitu. Jadi memang dasarnya kita ngeluarin barang dari gudang harus ada tanda terima, serah terima seperti apa, dari gudang preparation menuju area roasting serah terima lagi, ketika
ketika setelah di roasting pun balik ke gudang serah terima lagi. Iya. Jadi semuanya tercatat dan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan lah. Itu yang mungkin kalau dibilang susah ya mungkin ada, karena namanya manusia kadang ada kelewat data gitu kan. Betul. Nah, yang kalau misalnya lihat segitu banyak kan dan waktunya juga lama, kadang juga kurang fokus. Pernah nggak kopinya tercampur misalnya? Akhirnya semuanya harus ulang dari awal. Syukurnya belum. Dan jangan. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Indra. Dan sangat luar biasa. Saya lihat tim-tim yang bekerja di belakang orang nggak pernah lihat, tapi kerjanya memang luar biasa dan kompak banget. Saya lihat semuanya dedikasinya luar biasa. Terima kasih sekali lagi dan kita akan bincang lagi dengan bagian yang lainnya. Mungkin bagian roasting. Ini penting sih. Saya mau ngulik sih. Betul. Roasting itu apa saja yang diperhatikan. Oke, ya thank you. Terima kasih. Dan kita di next video.